Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami kau ingatkan sekali lagi bahwa segala sesuatu harus dimaksudkan untuk kebaikan diri sendiri, orang lain, atau Tuhan. Motivasi batin kita itu menentukan hidup kami. Tuhan, bantu kami untuk memiliki niat yang baik, yang tulus untuk siapapun yang kami layani dan kami hidupi. Berkat Tuhan atas kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya mohon maaf karena selama minggu ini ada beberapa hal yang tak dapat saya lakukan karena saya sedang berada di luar pulau di Papua, tepatnya di Sorong dan tepatnya lagi di Kaimana, satu paroki Karmel yang saya ingin bantu dalam masa asistensi pasca ini. Jadi Stone City tidak akan ada pada saat sekarang ini, dan mungkin 1-2 hari saya tidak juga akan memberikan renungan karena mungkin tidak ada waktu untuk membuat itu. Saudaraku terkasih dalam Kristus, ada satu hal yang menurut saya cukup penting dan cukup mendasar dalam hidup kita, yaitu motivasi dasar, motivasi batin. Jadi Tuhan itu tidak hanya melihat apa yang di luar, tetapi juga apa yang ada dalam batin kita yang terdalam. Sekali lagi, Tuhan melihat bukan apa yang kita lakukan, tetapi pada batin kita, maksud hati yang terdalam untuk apa dan bagaimana. Apakah maksud hati kita tulus, suci, bersih, dan murni? Atau mungkin kelihatannya perbuatan baik, tetapi maksud hati menjadi tidak baik. Nah, ini bisa kita lihat dalam perilaku dan tindakan dari Maria, saudari Marta dan Lazarus, yang memberikan minyak narwastu yang sangat-sangat mahal untuk mencuci kaki Yesus, untuk membersihkan kaki Yesus dan memberi wangi-wangian untuk kaki Yesus. Dan Yesus memuji Maria ini karena dia justru mempersiapkan hari kematian Yesus yang nantinya tanpa diminyaki dengan minyak wangi. Jadi meskipun Yudas iri karena minyak yang berharga mahal itu hanya untuk mencuci kaki Yesus, tapi Yesus memujinya karena maksud hati dari Maria, dan Yesus tahu juga maksud hati dari Yudas Iskariot. Nah, dalam bacaan hari ini kita juga melihat Yudas Iskariot yang mempunyai maksud yang buruk, ya, ketika dia menerima roti dari Yesus, dan dikatakan bahwa iblis memasuki hati dari Yudas Iskariot. Bagian ini bagian yang sangat tidak mudah untuk dimengerti dan dipahami, bahkan ditafsirkan, bahwa ketika Yesus memberikan roti kepada Yudas, iblis menghinggapi Yudas dan pergi untuk mewujudkan pengkhianatannya pada Yesus. Jadi sekali lagi, mari saya mengajak Anda untuk melihat maksud batin kita seperti apa. Ya. Jadi meskipun perbuatan kita nampaknya baik, tapi ketika maksud batin itu tidak baik, itu sudah merupakan kejahatan, dan Tuhan mengerti itu, Tuhan memahami itu. Tapi apa yang nampaknya tidak baik tetapi dengan maksud hati yang sungguh luar biasa, seperti Maria, yes, dan banyak contoh lain dalam kitab suci, seperti juga misalnya Nikodemus, seperti misalnya Simon dari Kirene yang memanggul salib Yesus, ya, meskipun dia terpaksa. Atau juga mungkin kita melihat 2 contoh penjahat di kiri kanan Yesus itu, yang di kiri itu yang menantang Yesus dengan kata-kata yang sarkastis, ya, kalau engkau anak Allah, lakukanlah yang terbaik, engkau bisa membebaskan diriku dan diri Anda semua.
Ya, nampaknya kata-kata yang indah, tetapi justru di dalam kata-kata yang indah itu ada maksud melecehkan, ada maksud menghina, ada maksud menggoda Yesus, tidak memperhatikan, tidak menghargai Yesus. Tapi yang di sebelah kanan, yang marah juga kepada penjahat itu, bahwa kita layak dihukum mati, tetapi orang ini yang tidak bersalah, ya, mati bagi diri kita sendiri. Dan dia berkata, Yesus, kalau engkau di surga, ya, di Firdaus, ingatlah akan daku. Jadi kata-kata yang maksud ini ditangkap oleh Yesus sehingga mengatakan, hari ini juga, saat ini juga engkau bersama aku berada di surga. Last minute dulu, saudaraku. Nah, jadi para saudaraku yang terkasih, mari di masa Paskah ini kita perhatikan, kita perhatikan dan kita rasakan, kita nikmati maksud batin apa yang ada dalam diriku. Adakah maksud kebaikan? Adakah maksud ketulusan? Adakah maksud keikhlasan? Jadi kata ikhlas, kata tulus, kata murni dan bersih. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, kemurnian hati merupakan sesuatu yang harus kita perjuangkan, yang harus kita luluskan, yang harus kita sucikan dan bersihkan. Murnikah hatiku? Murnikah hati Anda? Murnikah maksud batin kita, maksud motivasi batin kita untuk menolong orang lain dengan tulus dan jujur? Bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan motivasi, maksud hati yang tulus, yang murni. Semoga di masa Minggu Suci ini dan hari-hari menjelang ini kita bisa melihat contoh pada pribadi Yudas Iskariot. Tak ada kemurnian hati di situ. Meski ia murid Yesus, meski Yesus juga tahu dan bahkan memberi kesempatan kepada Yudas. Yesus dengan elegan tidak menyebut nama Yudas bahwa dia mengkhianati, tetapi dengan kata-kata dan simbol. Ya. Ada seorang yang akan mengkhianati aku. Dan itu membuat para rasul gelisah, cemas. Sehingga Petrus meminta kepada Yohanes yang duduk di sebelah dekat Yesus, siapakah itu? Yesus pun tetap ketika diminta untuk menjelaskan nama, tetapi Yesus tetap mengatakan, mereka yang dia yang kuberikan roti itu. Tetap tidak menyebut nama Yudas, tetapi memberikan tanda. Ya. Dan kemudian ketika Yudas menerima roti itu, dia pergi. Dan iblis dikatakan masuk dalam tubuhnya. Ada sesuatu yang bagi saya sangat misterius dan sangat mengagumkan, bahwa Yesus tidak menyebut nama di muka umum. Meski Yesus tahu. Tapi bukan itu yang terpenting, bahwa Yesus memberi kesempatan kepada Yudas untuk memikirkan, untuk merenungkan di saat-saat yang kritis itu. Untuk merenungkannya. Ya. Memberi kesempatan Yudas untuk berbalik lagi kepada Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itulah maksudnya kenapa Yesus tidak menyebut nama. Dan seringkali itu pula yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita, bahwa Tuhan tetap memberikan kesempatan, waktu untuk bertobat. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Ya, itulah misteri kehendak Tuhan, supaya kita diberi kesempatan untuk berbalik. Dan itu ditunjukkan oleh Yesus kepada Yudas. Bahkan Yesus mengatakan, lakukanlah apa yang menjadi rencanamu. Ya, itu pun merupakan suatu sindiran, suatu sentilan kepada Yudas untuk, sekali lagi, Tuhan tahu apa yang menjadi rencana Yudas. Tapi dia tidak ingin mempermalukan Yudas di muka umum. Karena tentu saja para rasul akan marah kepada Yudas kalau Yesus mengatakan siapa yang dimaksudkan. Mungkin dipukul, mungkin apalah dilakukan oleh para rasul kepada Yudas. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari sekali lagi, ya, Tuhan memberi kesempatan kepada kita supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Dan itu bukanlah yang gampang dan mudah
untuk lebih masuk ke dalam batin kita yang terdalam. Ya, semoga Anda dan saya dan kita semua di saat-saat di mana kita digoda untuk mengkhianati Yesus, memiliki kepekaan dan ketajaman untuk tidak pernah mengkhianati Yesus apapun bentuknya. Dan kita tahu akhirnya Yudas menyesal dan bunuh diri. Apakah Yesus tidak memberikan tanda itu kepada Yudas? Pasti memberi. Pasti rahmat itu saat detik itu dalam spiritualitas Katolik. Tuhan bekerja pada detik-detik yang sulit itu untuk kembali kepada Yesus. Seperti Petrus yang juga mengkhianati Yesus. Pada akhirnya juga diberi kesempatan untuk bertobat dan mencintai Yesus. Dan ketiga harus dikatakan Tuhan memberikan memberi kebebasan batin kita, hidup rohani kita, suara hati kita. Ya. Tuhan memberikan kebebasan kita untuk memilih Tuhan atau lepas dari Tuhan. Dan tanggung jawab diberikan kepada kita. Semoga pilihan mengikuti Yesus seberat apapun tetap menguatkan kita untuk tunduk, untuk menyerah kepada Yesus. Tuhan memberkati kita dan hari-hari ini kita diajar untuk melihat perilaku Yudas yang mengkhianati Yesus. Semoga kita dikuatkan lewat contoh yang tidak baik dari Yudas. Dan banyak orang lain yang meninggalkan Yesus juga. Semoga Anda dan saya dan kita semua dijauhkan dari pencobaan akan dosa, akan tindakan yang tidak baik. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.